Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Viral di media sosial kejadian sholat Jumat di Masjid Abu Indrapuri, Aceh Besar. Ricuh kaum muslimin. Dan berdasarkan video yang beredar kaum muslimin, kericuhan itu disebabkan katanya oleh orang-orang yang berfaham Wahabi. Ya, karena orang Wahabi ini melarang jamaah untuk melaksanakan sholawatan setelah sholat Jumat dan juga melarang melakukan sholat i'adah zuhur. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ya, di video, ya di caption videonya itu jelas ditulis kejadian tadi siang di Masjid Besar Abu Indrapuri, Wahabi melarang jamaah bersolawat dan melaksanakan sholat i'adah zuhur. Ya. Ini kalau orang yang IQ-nya rendah kaum muslimin langsung percaya dengan berita-berita yang seperti ini, langsung percaya. Oh, ternyata Wahabi memang rusak. Wahabi suka membuat kerusuhan, ya pokoknya langsung percaya bahwa pelaku kerusuhan ini adalah orang-orang Wahabi. Ya. Tapi kalau orang yang cerdas, dia akan menganalisa kaum muslimin. Dia akan menganalisa. Ya. Yang pertama, dari mana mereka menyebut pelakunya Wahabi? Ya. Buktinya apa? Sementara di dalam video, ya itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena videonya hanya sekedar memperlihatkan orang yang ricuh saja kaum muslimin, ya kemudian ditulis itu pelakunya Wahabi, ya jadi nggak jelas. Sementara definisi Wahabi sendiri itu juga nggak jelas, ya tapi kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang dituduh Wahabi itu biasanya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini supaya tetap murni, supaya tetap seperti sebagaimana yang diajarkan, yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Ya, itu yang mereka cap Wahabi. Dan biasanya mereka menilai orang itu Wahabi atau bukan hanya secara zohir. Ya, sehingga kalau melihat ada orang yang pakai celana cingkrang, pakai gamis, melihara jenggot, ya sudah dicap Wahabi sudah. Ya, padahal banyak orang-orang yang seperti itu. Jamaah tablik saja seperti itu kaum muslimin. Ya, apakah jamaah tablik disebut Wahabi juga? Tapi sepertinya bukan. Kalau jamaah tablik ya 11-12 sama orang-orang Aswaja, ya 11-12 kaum muslimin. Memang kalau secara zohir mirip dengan orang-orang Salafi, ya bahkan sama. Tapi dalam akidah dan amalia sangat jauh berbeda antara jamaah tablik dengan orang-orang Salafi. Kemudian yang kedua, ya itu mustahil orang-orang Salafi membubarkan kajian, membubarkan acara-acara bid'ah. Itu mustahil kaum muslimin, mustahil. Ya, karena mereka paham yang namanya dakwah itu hanya sekedar menyampaikan. Hanya sekedar menyampaikan. Nggak boleh kita memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita pahami. Nggak boleh. Nggak boleh. Amar ma'ruf, nahi mungkar, itu ada caranya. Ya, nggak bisa serampangan. Kemudian yang ketiga, kenapa kok bisa ada acara sholawatan dan i'adah zuhur setelah sholat Jumat? Ya, ini perlu kita analisa kaum muslimin. Nggak bisa kita menerima berita mentah-mentah. Ya, ketika ada menyebut itu Wahabi, langsung kita percaya. Nggak bisa, harus kita analisa kaum muslimin. Kita harus cari sumber-sumber beritanya. Ya, jangan sampai kita ini diadu domba dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dan setelah kami cari-cari berita, cari-cari informasinya kaum muslimin, ya, ternyata kejadian ini memang terjadi. Tapi kalau dituduh pelakunya adalah orang-orang Wahabi, nanti dulu, ya, nanti dulu, ya. Ini ada sebuah postingan dari akun Instagram, akun Medsos Aceh, ya. Coba kita baca postingannya kaum muslimin, ya. Viral keributan di Masjid Abu Indrapuri soal sholawatan. Ba'da Jumat tanggal 28 Februari kemarin, video keributan
antar sesama jamaah Jumat di Masjid Abu Indrapuri viral di media sosial dan menyebar cepat di kalangan warga Aceh Besar. Berdasarkan laporan, diduga keributan dipicu ketika sekelompok jamaah, yaitu kalangan Dayah. Nah, ini kalangan Dayah ini kalangan orang-orang sufi, ya, orang-orang tarekat sufi, dan kita tahu nempelnya mereka ke ormas mana, ya. Kemudian mulai membaca sholawat sesudah sholat Jumat dan hendak mendirikan jamaah sholat i'adah zuhur. Kemudian beberapa jamaah lainnya, kalangan non-Dayah, meminta untuk tidak melakukan kegiatan tersebut, sehingga terjadilah keributan dan saling dorong antar sesama jamaah yang berbeda kelompok ini. Namun keributan akhirnya dapat diredakan setelah pihak keamanan dan warga berhasil memisahkan serta mengeluarkan kedua pihak yang bertikai keluar masjid. Nih. Sebagai informasi, kebiasaan di Masjid Abu Indrapuri selama ini memang tidak ada pembacaan sholawat bersama-sama maupun pendirian sholat i'adah zuhur ba'da sholat Jumat. Mohon pihak-pihak terkait melakukan mediasi dan musyawarah antar sesama agar kejadian serupa tidak kembali di Jumat mendatang. Ini kaum muslimin, ya. Ini postingannya. Jadi jelas, ya, pelakunya adalah orang-orang kalangan Dayah, kalangan sufi, tarekat sufi, yang mereka ini nggak sopan. Ya, sudah jelas-jelas Masjid Abu Indrapuri ini tidak biasa dilakukan sholawatan bersama-sama dan juga sholat i'adah zuhur. Lalu kenapa mereka melakukan di masjid itu? Sementara mereka itu jamaahnya, bukan takmir masjidnya. Coba, ini kan nggak sopan. Ya. Ini namanya maling teriak maling. Mereka yang membuat kerusuhan, orang-orang sufi yang membuat kerusuhan, tapi yang dituduh, yang dikambing hitamkan, orang-orang Wahabi. Dikatakan orang Wahabi melarang sholawatan, melarang sholat i'adah zuhur. Ya. Ya kalau itu masjid orang-orang sufi ya silakan, mau jungkel juga nggak ada masalah, mau koprol nggak ada masalah, ya mau setelah sholat Jumat mau sholawatan, mau zikir sampai kesurupan, ya terserah kalau itu masjid yang kalian kelola. Ya, tapi kalau masjid umum yang biasa tidak ada praktek ibadah seperti itu, ya kemudian kalian seenaknya sendiri, seenak udeledewe, main ngamalkan amaliyah-amaliyah kalian di masjid orang, itu namanya kalian lancang. Ya, lancang itu tamu tapi nggak sopan dengan tuan rumah, seenaknya sendiri di rumah orang. Ya. Tapi ketika dilarang sama yang punya rumah, tiba-tiba menyalahkan yang punya rumah, ini kan nggak waras. Ya, memang kebanyakan orang-orang sufi banyak yang nggak waras. Ya. Ibadah dirubah-rubah, ziarah kubur jingkrak-jingkrak. Ya. Ziarah kubur ketimpringan, zikir sampai kesurupan. Coba, itu kelakuan orang sufi. Tapi ketika diingatkan, malah menuduh orang yang mengingatkan Wahabi. Ini coba kaum muslimin, ya. Lagian kenapa kalian mau menyelenggarakan sholat i'adah zuhur itu mau apa? Emangnya sholat Jumatnya nggak sah? Kok mau sholat zuhur? Ini kan konyol kaum muslimin. Ya, konyol. Orang sholat Jumatnya sudah sah, terpenuhi syarat dan rukunnya. Lah kok mau sholat i'adah zuhur? Ini kan orang kurang kerjaan. Dan musibahnya, ya, mereka teriak-teriak yang melarang Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, parah orang sufi ini kaum muslimin, ya. Jadi kejadian ini sebenarnya kaum muslimin menambah deretan bukti bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan terhadap orang-orang yang mendakwakan sunnah itu sebenarnya kembali kepada mereka sendiri kaum muslimin. Mereka selama ini menuduh orang-orang salafi itu anti NKRI, intoleran, anti keberagaman, suka membubarkan kajian. Ya kemarin kan ada itu, ya siapa? Ahmad Syahrin Thorik. Ya.
Menuduh orang-orang salafi seperti itu kaum muslimin. Katanya Wahabi membubarkan kajian, kalau sudah menguasai masjid akan diblok, kajian kita digeser, kajian kita ditolak, dibubarkan. Padahal nggak ada, yang ada orang salafi yang kajiannya digeser, dibubarkan oleh orang-orang ya kita tahu sendirilah. Ya. Kemudian Idrus Romli juga mengatakan seperti itu, Wahabi kerjanya ngarang dalil, ngerubah-ngerubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak dirubah, ngerubah hadis. Kalau nggak ngerubah Al-Quran, nggak ngerubah hadis, ngarang-ngarang dalil. Kalau nggak ngerubah Quran, nggak ngerubah hadis, nggak ngarang dalil, buat propaganda. Ya. Padahal pelakunya sebenarnya kelompok mereka. Kelompok yang mengklaim mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang tarekat, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Ya, coba, dari mana judulnya ada sholat i'adah zuhur, sementara sholat Jumatnya sah. Ya, apalagi di masjid orang, membuat kerusuhan, masjid biasa aman, tentram, tiba-tiba datang dia, ngamalkan sholawatan rame-rame, ditambah mau sholat i'adah zuhur. Ini kan sakar PDW. Ya. Tapi kalau terjadi keributan, yang dituduh jadi biang kerok Wahabi. Ya Allah, sufi. Memang nggak waras kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.